Teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Kali ini seperti biasanya saya mau menggarap lampu lagi, dan lampunya seperti ini. Saya ambil judul seperti di thumbnail depan itu, lampu ini ya, ini punya orang, ini juga punya orang. Cuma kedua-duanya ini mengalami rusak pada filamennya, ini sudah menghitam sebelah. Tetapi yang satu tidak terlalu kelihatan menghitamnya sebab di sini terkena lumpur. Kata yang punya lampu ini matinya sudah agak lama, cuma dibiarkan kena debu segala macam sampai kena lumpur seperti ini ya, tuh kotor sekali, tapi nanti gampang dibersihkan sih, nggak masalah ya, yang penting isi dalamannya masih bagus. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari salah satu komentar saya, yaitu ada yang berkomentar intinya seperti ini, kata-katanya itu punya lampu pecah dan itu kira-kira masih bisa nyala atau tidak karena komponen masih bagus. Seperti ini teman-teman, kalau bicara tentang masalah filamen, jikalau rusak itu memang cenderung banyak yang tidak bisa diselamatkan sebab itu sudah menjadi kawan dari pabrik atau sudah dirakit dari pabriknya itu seperti itu gitu. Jadi sekali mengalami kerusakan itu dari tabung kaca atau filamen kaca ini, itu sekali saja rusak itu harus diganti baru teman-teman. Kalau dibilang masih bisa nyala, masih, tetapi itu yang nyala mesinnya doang, masih kondisi hidup, mesinnya masih hidup, cuma untuk filamen harus diganti baru gitu ya, karena kondisinya itu pecah. Sedangkan yang nggak pecah itu seperti yang sudah mati sebelah seperti ini sudah menghitam panjang ya. Nah, tertera kan, ini sudah menghitam panjang. Ada yang menghitamnya sama gitu ya, maksudnya hitamnya itu antara filamen 1 dengan filamen 2 itu seri gitu ya Pak. Jadi nggak tertera filamennya sudah mati atau belum sih, atau masih tersambung atau enggak sih gitu. Kalau yang sudah punya alat sih bisa ngecek gitu, tapi kalau bagi kalian yang belum punya alat itu kan susah, nggak bisa memastikan meskipun filamennya sudah tertera hitam gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngecek komponennya masih hidup atau enggak, kalian buat aja seperti ini kan gampang buat ngecek di rumah. Jadi saya juga praktek seperti ini buat di konten-konten saya juga, saya selalu pakai ini ya kalau ngecek mesin. Jadi nggak bolak-balik masang gitu ya. Takutnya kita sudah merakit lampunya di seperti lampu lah ya intinya. Tetapi setelah kita coba ternyata mesin juga mengalami kerusakan. Jadi hendaknya saya selalu siapkan ini untuk ngecek gitu, bagian mesin gitu ya terutama. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan pecah? Ya itu ya tadi harus diganti baru karena kondisi filamen sudah katanya pecah. Mungkin nggak sengaja jatuh atau salah memasang ke fitting juga bisa ya, karena biasanya orang kalau mau masang ke fitting itu kesalahannya itu yang nggak dipegang bukan casingnya ya. Yang penting jangan sampai kena drat. Nah, itu biasanya yang dipegang itu filamennya gitu loh. Jadi salahnya itu biasanya tuh yang dipegang itu kayak gini filamen. Jadi kalau salah montir ya ke kerentak sekali aja bisa pecah teman-teman. Nah, kalau sampai pecah gasnya keluar ya sudah pasti rusak. Jangankan yang sampai pecah gitu ya, atau yang mati filamen gitu ya. Retak sehelai rambut aja, kalian tahu nggak yang namanya sehelai rambut itu seberapa sih? Cuman retak sehelai rambut saja itu sudah menjadi abnormal gitu ya. Filamennya sudah tidak bisa menyala, sebab itu sudah menjadi kawan pabrik, sudah menjadi settingan pabrik gitu yang sudah buat gitu ya, dari sananya sudah seperti itu. Jalankan lagi kadang menjumpai filamen yang mati sebelah. Jadi yang satu yang sebelah itu menyala, tetapi yang filamen kedua itu mati gitu loh. Jadi nyalanya cuma sebelah, yang separuh filamen itu mati gitu ya. Itu juga ada, saya pun juga sudah menjumpai, cuma waktu itu nggak dibikin konten. Terus ada juga yang menyalanya seperti warna keping ya, kayak warna merah tapi nggak merah banget, kayak cenderung warna pink gitu ya. Di konten saya nanti ada, sudah saya siapkan videonya, tinggal diupload aja kok. Itu juga sudah menjadi kawan pabrik, juga harus diganti gitu ya. Ada yang menyalanya redup di dalam filamen, setelah dicek kondisi mesin dengan filamen lain itu terang, itu juga ada. Kerusakan filamen itu banyak loh ciri-cirinya teman-teman. Selain patah atau pecah atau redup itu banyak dijumpai. Kalau belum tahu ciri-cirinya itu biasanya tuser yang belum terlalu paham itu bingung.
Ini sebenarnya yang rusak itu mesin atau dari filamen sih, itu cok masih salah gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian ini, khususnya yang bagi belum terlalu paham, kalau filamennya sampai pecah ya harus diganti baru ya, harus diganti baru. Contohnya seperti ini ya, saya tes. Ini menghitam panjang sebelah, tetapi ketika dicoba, nah nyalanya sudah dip-dip, nanti bisa berubah menjadi merah. Nah tuh, sudah nggak karu-karuan. Ini sudah tidak betul, sudah tidak layak untuk dipakai teman-teman. Saya alihkan, dan yang satu sudah mati total. Nah mati ya, ini yang terkena lumpur, yang seperti gambar di video depan. Coba saya buka, kita cek bagian mesin. Contohnya seperti ini ya. Kalau teman-teman yang belum bisa memastikan, maksudnya kalau filamen putus itu mesin masih bisa dipakai atau tidak gitu. Nah, seperti ini. Ini model spiral keong ya. Oh, ini malah sudah tertera ya teman-teman. Di sini saya melihat resistor ikut terbakar. Ini bisa ditebak ya. Ini basis emitornya sudah kena, berarti sudah ditebak, mesin juga sudah mengalami mati gitu ya. Padahal kondisinya masih kelihatan bagus. Untuk diservis sih bisa, paling diganti spare part gitu ya. Untuk dari filamen itu bisa dicek dengan avometer, entah avometer yang masih jarum atau yang sudah digital, yang model angka itu juga nggak apa-apa, sama aja. Ini harus diganti baru. Ini kalau sampai ininya juga putus, ini juga harus diganti baru ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini namanya spiral kencur ya. Biasanya ini karena wattnya 11, itu watt 11 itu dari pabrik filamen tidak ada ya teman-teman, adanya itu 14 watt. Sedangkan biasanya kalau watt filamen terlalu besar itu bisa mengakibatkan cenderung filamennya itu cepat menghitam dan bisa cepat putus ya nanti. Jadi dimodif pakai spiral aja. Oke, jadi kurang lebihnya untuk ini cukup menjawab aja, saya nggak panjang lebar nerangin lagi. Jadi kalau mungkin selain yang berkomentar ini, nanti saya pasti kasih tahu ke kalian ya yang komentar itu orangnya seperti apa. Jadi selain patah itu juga seperti ya kayak gini, menghitaman sebelah atau nyalanya redup di pangkal, atau yaitu mati sebelah itu ya, yang sebelah nyala yang sebelah mati gitu ya. Intinya itu kerusakan filamen banyak sih, nggak cuma 1-2. Kalau yang sudah paham pastinya nggak perlu diterangin gitu ya. Oke, ini hanya untuk kali ini, saya tidak mengservis ya, karena cuma menjawab pertanyaan doang. Untuk kerusakan seperti ini ya, catatan saya di sini, karena ini terbakar resistor emitornya, basis sama emitor ya, berarti kuncinya ada pada transistor, harus ikut diganti. Ini cenderung juga masih banyak yang belum bisa ya untuk mengganti spare part seperti ini. Masih banyak yang sok salah, masih keliru salah sana sini gitu ya. Biasanya memasang transistornya itu pun biasanya pada salah gitu ya, letak basis emitornya itu selalu salah. Kecuali yang benar itu pasti kaki yang di tengah, sebab kan transistor itu kan kakinya 3. Nah yang di tengah itu kan kolektor. Kolektor itu kan cenderung nilainya tinggi, 500 ohm ke atas gitu ya. Yang selalu kena itu yang nilainya 1 ohm sama 10 ohm teman-teman. Itu rentan sekali pasti yang kena itu. Mungkin ini sudah kemakan umur juga sehingga mesinnya terbakar. Tapi karena di konten saya sudah berkali-kali nggarap ini, contoh kerusakan seperti ini bisa kalian cek sendiri di konten saya. Yang belum nonton ditonton dulu biar kalian juga bisa paham gitu ya. Kalau nonton jangan di-skip, nantinya resiko di kalian tidak bisa ya teman-teman. Oke, di sini saya hanya bantu menjawab pertanyaan doang. Saya nggak bertujuan untuk menservis, hanya memperkenalkan sebuah kerusakan doang ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian juga pernah mengalami pengalaman tentang lampu, kalian bisa berkomentar, sharing-sharing pengalaman di komentar saya ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Semoga yang dapat saya videokan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman dibantu subscribe, karena subscribe itu gratis. Di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di lain video. Terima kasih.